Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ara Triara, NIM 2019-04-20-294, kelas C, akan menyampaikan PPT tugas register pada PT PLN Indonesia. Yang pertama, latar belakang. PT PLN adalah perusahaan listrik negara yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara BUMN dan merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga listrik bagi masyarakat umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintahan PP Nomor 23 Tahun 1994, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. PT PLN dibagi menjadi beberapa unit. Unit-unit tersebut terdiri atas unit wilayah, unit distribusi, unit penyaluran dan pusat pengatur beban, unit pembangkitan, unit induk proyek, serta unit pusat jasa dan pusat jasa. Misinya yaitu menjadi penyedia jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan di bidang ketenagalistrikan. PLN mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik dengan standar kelas dunia berdasarkan standar perusahaan SPLN, standar nasional SNI, serta standar dunia. Misinya yaitu berdasarkan peraturan direksi PT PLN, yaitu menjalankan bisnis sertifikasi di bidang ketenagalistrikan yang meliputi sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, lingkungan, K3, dan sertifikasi kelayakan instalasi secara baik sesuai standar. Kemudian mewujudkan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan jasa sertifikasi di bidang ketenagalistrikan sesuai standar internasional dan perkembangan teknologi untuk fasilitas sertifikasi serta mempertahankan sentuhan lokal untuk memenuhi standar mutu dan kualitas. Kemudian, memenuhi tuntutan pasar dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian, menjalankan kegiatan pengujian, kalibrasi, dan konsultasi teknik di bidang ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit, transmisi, distribusi guna memenuhi kebutuhan PT PLN. Berikut struktur organisasi PT PLN. Terdapat Direktur Engineering Primer, Direktur SDM, Direktur Perencanaan, Direktur Pengadaan Strategis, Direktur Operasi, kemudian Direktur Operasi Indonesia Barat, Timur, kemudian Direktur Resiko, kemudian Direktur Keuangan, kemudian terbagi atas unit-unit di berbagai wilayah. Selanjutnya, identifikasi resiko. Kejadian resiko, kesulitan menetapkan kebijakan apa yang tepat untuk pengelolaan operasional. Akar penyebabnya yaitu cenderung membuat keputusan yang salah dalam pengelolaan unit, adanya perbedaan pendapat. Kemudian indikasi resikonya yaitu terjadinya konflik karena perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan operasional perusahaan. Kemudian kegagalan mengembangkan rencana pengembangan teknologi. Akar penyebabnya yaitu tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam pengembangan dan inovasi teknologi perusahaan. Indikasi resikonya yaitu tidak adanya pembaharuan teknologi. Kemudian manajemen internal yang tidak sehat, adanya kecurangan dan korupsi dalam manajemen internal perusahaan. Penyebabnya yaitu karyawan yang curang dan memanfaatkan jabatan. Indikator risikonya yaitu banyak karyawan melakukan kecurangan dan penyelewengan. Kemudian, banyaknya keluhan dan kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan.
Penyebabnya yaitu kurang cepat mengatasi keluhan masyarakat, kemudian indikator risikonya yaitu listrik padam yang disebabkan oleh bencana alam, perbaikan listrik, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tarif yang kurang adil dan pembagian kategori listrik yang kurang tepat. Penyebabnya yaitu terjadinya kepengkategorian yang salah untuk jenis part dan tarif listrik sesuai kebutuhan. Indikator risikonya yaitu data kategori yang tersedia kurang memadai dan tidak sesuai sasaran. Berikut faktor positif. Yang pertama, kesulitan menetapkan kebijakan apa yang tepat. Faktor positifnya yaitu manajer sudah mengidentifikasi resiko dan permasalahan yang ada. Dampak kualitatifnya yaitu menurunkan potensi project leader dalam menyelesaikan masalah atau konflik dengan win-win solution. Yang kedua, kegagalan mengembangkan rencana pengembangan teknologi. Faktor positifnya yaitu manajer perencanaan sudah membuat perencanaan jangka panjang. Dampak kualitatifnya menurunkan kualitas kinerja cabang dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, manajemen internal yang tidak sehat, adanya kecurangan, korupsi, dan sebagainya. Faktor positifnya yaitu dilaksanakan pengawasan oleh pemangku kepentingan guna memberikan pengawasan pada karyawan perusahaan. Dampak kualitatifnya yaitu menurunkan kualitas karyawan pada perusahaan, karyawan mogok kerja. Kemudian banyaknya keluhan dan kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan. Faktor positifnya yaitu perbaikan pada kerusakan dan keluhan masyarakat. Dampak kualitatifnya yaitu banyaknya keluhan. Yang terakhir, tarif yang kurang adil dan pembagian kategori listrik yang kurang tepat. Faktor positifnya yaitu pembayaran dan pemakaian watt sesuai dengan kebutuhan seperti usaha besar atau rumah tangga biasa. Dampak kualitatifnya itu banyaknya keluhan dari para pelanggan. Berikut risiko inherent. Yang pertama, kesulitan menetapkan kebijakan yang tepat. Probabilitasnya yaitu kecil, skornya 70%, dampak ringan, tingkat risikonya yaitu medium risk. Yang kedua, kegagalan mengembangkan rencana pengembangan teknologi. Probabilitasnya kecil, skornya 70%, dampaknya ringan sekali, tingkat risikonya low risk. Kemudian manajemen internal yang tidak sehat karena adanya kecurangan dan korupsi, probabilitasnya sedang, skornya 50%, dampak sedang, serta tingkat risikonya high risk. Banyaknya keluhan dan kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan. Probabilitasnya kecil, skornya 70%, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya medium risk. Yang terakhir, tarif yang kurang adil dan pembagian kategori listrik yang kurang tepat. Probabilitasnya sedang, skornya 50%, dampaknya ringan, tingkat risikonya medium risk. Mitigasi risiko. Yang pertama, kesulitan menetapkan kebijakan apa yang tepat. Risk owner-nya general manager, mitigasinya yaitu melakukan iklan dan membuat rencana jangka panjang yang sistematis untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, kegagalan mengembangkan rencana pengembangan teknologi. Risk owner-nya yaitu manajer perencanaan perusahaan, tindakan mitigasinya yaitu menyusun rencana pengembangan dan menyusun pengembangan teknologi. Yang ketiga, manajemen internal yang tidak sehat karena adanya kecurangan dan korupsi. Dishonor-nya proses bisnis internal. Tindakan mitigasinya yaitu melakukan pengawasan kepada karyawan dan melakukan tindakan pengecekan pada internal perusahaan. Yang keempat, banyaknya keluhan dan kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggan. Dishonor-nya yaitu produk dan pelayanan. Tindakan mitigasinya memberikan layanan dan menerima masukan pelanggan. Yang kelima, tarif yang kurang adil dan pembagian kategori listrik yang kurang tepat. Risk owner-nya keuangan dan pasar. Rencana tindakan mitigasi survei terhadap pelanggan agar dapat membedakan layanan listrik yang tepat. Resiko residual. Yang pertama, dalam kesulitan menetapkan kebijakan tadi, probabilitasnya kecil, skornya 25%, dampaknya sedang, serta identifikasi risikonya medium risk.
Yang kedua, kegagalan mengembangkan rencana. Probabilitasnya itu kecil, skornya 25%, dampaknya sedang, tingkat resikonya medium risk. Yang ketiga, manajemen internal yang tidak sehat karena korupsi tadi, kecurangan juga, probabilitasnya sangat kecil, skornya 15%, dampaknya sedang, tingkat resikonya low risk. Yang keempat, banyaknya keluhan kecepatan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Probabilitasnya sedang, skornya 45%, dampaknya ringan, tingkat resikonya medium risk. Kemudian tarif yang kurang adil dan pembagian kategori listrik yang kurang tepat. Probabilitasnya sangat kecil, skornya 20%, dampaknya sedang, tingkat resikonya low risk. Kemudian berikut risk inherent. Kategori 1 dan 2 ringan atau kecil, kategori 3 itu besar, kategori 4 dan 5 dampaknya yaitu sedang. Kemudian berikut risk residual. Kategori 1 dan 4 kecil, kemudian 3, 5 sangat kecil, yang keempat sedang. Berikut Excel register saya yang dimulai dari manual. Kemudian organisasi, ada general, manager, manajer perencanaan, proses bisnis internal, produk dan layanan, keuangan dan pasar. Kemudian di sini ada kriteria resiko, di sini ada risk input yang sudah saya isi, kemudian sheet risk profile yang tadi, kemudian risk residual, kemudian ada risk apatit, kemudian yang terakhir adalah risk register table. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.